أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. خلق الإنسان في أحسن تقويم وفضله على كثير بالإنعام والتكريم، فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم، وإلا ضد في الهوان والعذاب الأليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya, kita kembali di dalam munasabah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maradtu bi riyadil jannati farta'u." Faqala ya Rasulullah, wa ma huwa riyadul jannah? Faqala Rasul, riyadul jannati huwa majalisul ilmi. Artinya, kata Rasul, jika kalian melewati taman-taman surga, kata Rasulullah, idza maradtum bi riyadil jannati farta'u, maka singgahlah. Beliau bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, majalisul ilmi. Taman-taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, artinya kita hari ini semoga seperti apa yang sudah disabdakan Nabi tadi, bahwasanya keberadaan dan adanya kita di masjid ini bagian daripada kita mengikuti apa yang sudah disampaikan Rasul. Di dalam hadis lain Allah Rasul juga menjelaskan, barang siapa yang berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, menyebutkan dan berzikir menyebutkan nama-nama Allah, tidak datang kecuali kepadanya khaffat alaihimul malaikah, kecuali diturunkan dan dicurahkan kepadanya malaikat rahmat. Dan semoga rahmat Tuhan, rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada munasabah kali ini, dan mohon maklum ini yang ditampilkan di screen cuma satu screen saja. Ya, sudah mensiasati tapi belum bisa juga. Pada munasabah kali ini kita masih melanjutkan tema-tema yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad. Ada sekitar 600 sekian tema yang sudah dikompilasikan, disusun oleh ulama besar, yang setiap kita mengucapkan atau menutup beberapa hadis. Di antara hadis-hadis yang disebutkan, kita menyebutkan nama Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Banyak sekali pelajaran-pelajaran penting dari sosok dan figur Imam Bukhari. Di antaranya adalah beliau rajin menuntut ilmu, dan yang kedua adalah memiliki keteguhan, keyakinan, dan juga memiliki azam yang kuat. Nah, di antara kitab yang fenomenal yang disusun oleh Imam Bukhari, Jami' as-Sahih, yang kita kenal dengan kitab Sahihul Bukhari. Di antara kitab-kitab yang disusun oleh beliau, ada kitab yang khusus, yang spesifik beliau himpun, beliau tulis dan beliau susun, yang di dalamnya kompilasi-kompilasi himpunan-himpunan hadis yang menerangkan dan menjelaskan bagaimana seharusnya sifat, manner, tingkah laku, adab yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Itu yang disebut dengan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, hari ini sudah pertemuan ketiga atau keempat kalau tidak salah, kita mengkaji, memahami, dan sama-sama belajar, sama-sama merefleksikan diri dari beberapa hadis-hadis yang sudah disusun oleh beliau.
Kemudian pelajaran penting dari Sahih, pelajaran penting dari figur dan pribadi Imam Bukhari itu adalah kenapa buku-buku yang beliau tulis, baik Imam Bukhari atau guru-guru atau ulama-ulama kita yang terdahulu, kok sampai hari ini bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita pahami. Maka ada pelajaran penting dari Imam Bukhari. Apa ya? Imam Bukhari menyebutkan tidak ada satupun hadis yang saya tulis dari semua kitab yang saya tulis, kata Imam Bukhari, kecuali saya sebelum menulisnya sholat 2 rakaat. Ini adalah ternyata rahasia spiritual supaya apa yang kita tuliskan dan bahkan mungkin apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu bisa melekat, bisa dipahami, bisa diingat sampai kapanpun. Di antaranya adalah setiap apa-apa yang dituliskan dan diucapkan itu ada nilai-nilai batiniah yang kuat di dalam si penulis. Di antaranya adalah Imam Bukhari. Ini mungkin pelajaran bagi kita yang hari ini. Kalau kita mungkin pengen buat status, dan supaya status kita itu bisa diterima, dibaca, diingat oleh orang lain, informasi itu bisa didengarkan oleh orang lain atau mungkin dibaca buat status WA misalnya, maka setidak-tidaknya kita mengucapkan atau membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan informasi dari WA story ini bermanfaat untuk orang lain. Karena kan ada hadis yang disampaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan dan ketika orang itu melakukan apa yang dia tunjukkan, dia akan mendapatkan pahala. Jadi ketika kita ngasih tahu, menyampaikan informasi dan berita, kemudian berita yang tadi kita sampaikan diikuti oleh orang lain, dijalankan bahkan mungkin, atau mungkin nanti kita masih tahu Ayyamul Bid bulan ini tuh hari apa saja. Kemudian bulan ini puasa-puasa sunnah yang disunnahkan oleh Rasul apa saja. Dikasih, kita sampaikan informasi, kita buat beritanya di WA. Mungkin konteksnya dalam kehidupan kita hari ini seperti ini. Dan itu diikuti oleh orang lain, maka disebutkan falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka akan mendapatkan pahala seperti siapa yang melakukan. Baik, pada munasabah kali ini, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bab yang kita bahas, subbab yang kita bahas adalah pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian menyambung tali silaturahmi. Jadi ini di antara bab-bab yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Ini saya ambil satu hadis, kemudian saya elaborasi dengan saya tambahkan dari ayat-ayat Al-Quran dan juga tambahkan dari beberapa hadis-hadis pendukung. Hadis-hadis pendukungnya itu yang nanti akan memberikan penjelasan lebih dalam dari apa yang sudah disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Ini kita awali dengan sebuah ungkapan. Ini disampaikan, saya ambil dari penjelasan buku akidah yang ditulis oleh Profesor Dr. Yunahat Ilyas. Beliau ini almarhum, sudah pernah menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau tidak salah pernah menjadi wakil sekretaris umum MUI. Ada buku yang dituliskan oleh beliau yang itu menjadi buku panduan akidah untuk sekolah, untuk perguruan tinggi. Akidah, buku akidah untuk mahasiswa perguruan tinggi. Nah, di dalam buku itu dijelaskan manusia itu ada dua bentuk. Pertama yang disebut sebagai, ini pengantar sebelum masuk kepada tema tentang pelajari nasab. Jadi manusia itu ada dua bentuk. Al-annasu naw'ani. Yang pertama adalah musayyar dan yang kedua adalah mukhayyar. Musayyar itu adalah kita ini sebagai manusia tidak bisa memilih nasab. Saya mau nasab, saya mau keturunan, misalnya keturunan anak presiden, nggak bisa gitu. Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Yang itu disebut dalam kategori musayyar. Manusia musayyar itu artinya yang dijalankan. Jadi manusia itu ada dua di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Yunahat Ilyas.
pertama musayyar. Jadi nasab kita itu kita tidak bisa memilih mau dilahirkan dari siapa, nggak bisa. Mau bentuk atau mau genetik kita seperti apa kita nggak bisa. Karena itu sudah ketentuan dari Allah. Yang itu disebut sebagai musayyar. Nah, bagaimana kehidupan kita sepanjang hidup ini sampai kita mati, mulai kita nanti setelah kita dewasa atau setelah kita bisa bergerak atau setelah kita bisa menjalani kehidupan tanpa bantuan orang lain. Karena ketika masih kecil kita tidak bisa bergerak kemana-mana kecuali bantuan dari bapak dan ibu kita. Nah, itu bagian dari musayyar yang dijalankan oleh Allah. Kita tidak bisa memilih. Manusia tidak bisa memilih, dilahirkan dari orang kaya, dilahirkan dari orang miskin, dan itulah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut sebagai musayyar. Ada lagi yang kedua, manusia itu mukhayyar. Mukhayyar itu dia orang yang diberikan kebijakan, diberikan keleluasaan, diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Karena Allah anugerahkan kepada manusia akal, Allah anugerahkan kepada dia anggota tubuh yang sempurna. Dia yang akan menentukan, oh nanti habis sisa saya mau makan apa. Itu disebut sebagai mukhayyar. Oh nanti habis sisa saya mau pergi kemana. Itu disebut sebagai mukhayyar. Nah, ini lebih khusus pembahasannya terkait dengan bab qada dan qadar. Tapi setidaknya ada dua bentuk manusia ini sebelum kita masuk kepada nasab. Jadi kita tidak bisa memilih pengen dilahirkan nasabnya dari siapa, kita tidak bisa memilih. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, maka masuk kepada pengantar yang berikutnya tentang nasab. Jadi nasab ini menjadi penting bagi kita. Kenapa kita penting untuk menelusuri nasab? Di antaranya adalah ketika nanti orang mau menikah, maka harus tahu nasabnya. Jangan sampai nanti dia menikah dengan satu darah, haram hukumnya. Dan yang kedua, kenapa kita harus tahu nasab? Yang jelas nanti untuk pembagian waris. Yang menjadi polemik dan yang menjadi perhatian kita bersama adalah nasab itu tidak sepenuhnya menjadikan manusia itu bisa mulia. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa nasab itu memang bisa membantu kehidupan, tetapi tidak sepenuhnya nasab itu bisa mendorong atau bisa membawa atau bisa mungkin menunjukkan kepada jalan kebaikan. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13, maka itu konteksnya di ujung ayat itu Allah selalu ini disampaikan selalu. Maka di ujung ayat itu selalu Allah menunjukkan, atau di ujung ayatnya Allah menutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ini di antara ayat yang memberikan penegasan terkait dengan manusia itu la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan Arab dan bukan non-Arab. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin. Kita ini semuanya ajam. Tapi Allah tidak menjelaskan la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin. Maka di dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuknya, tidak melihat fisiknya, tidak melihat kedudukan sosial, tapi Allah melihat hatinya. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Man wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Jadi kalaupun dia mempunyai nasab dan keturunan yang tidak bagus, dia mempunyai kesempatan untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak mesti kalau bapaknya kiai, anaknya harus jadi kiai. Ada sebaliknya. Nah, kita kan banyak gambaran-gambaran kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran. Bagaimana contoh-contoh keluarga-keluarga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada Nabi Ibrahim dengan bapaknya, ada Nabi Nuh dengan anaknya. Nanti di sini ada kisah Nabi Nuh. Nah, sekarang kemuliaan nasab. Memang tidak bisa dipungkiri kalau nasab itu disebutkan oleh Imam Ghazali
syarafun nasab min thalathi jihadin. Jadi kemuliaan nasab itu memang ada 3 sisi. Nanti akan diberikan penegasan. Jadi di pesantren itu disampaikan ada peribahasa yang selalu disampaikan di dalam pelajaran itu, asyarafu bil adabi la bin nasab. Kemuliaan itu datangnya bukan karena nasab, tapi melainkan karena adab dan ilmunya. Nah, ini disampaikan oleh Imam Ghazali. Kita tidak bisa memungkiri bahwa syarafun nasab, ya, kemuliaan keturunan atau kemuliaan nasab itu min thalathi jihadin, ada 3 sisi. Jihad yang pertama adalah jihad nubuwah. Jihad nubuwah ini adalah nasab dari keturunan Nabi. Karena keutamaan itulah beberapa ayat di dalam Al-Quran itu disebutkan nama-nama keluarga Nabi. Contoh misalnya di Quran surat Ali Imran. Al itu artinya keluarga, Imran itu artinya Imran. Jadi di Al-Quran surat Ali Imran itu setidaknya ada 5. Ya, kenapa disebutkan keluarga Ali? Ada 5 keluarga Imran di sana. Pertama Imran sendiri, kemudian Imran dia punya istri dan bernazar nanti kalau punya anak itu nanti akan diwakafkan untuk berkhidmah di Masjidil Aqsa, di mihrab ketika itu. Ternyata yang lahir bukan anak laki-laki, tetapi anak perempuan. Siapa anak perempuan itu? Anak perempuan itu adalah Maryam. Ini yang kedua. Pertama Imran dan yang kedua adalah Maryam. Maryam ini yang mengasuhnya itu pamannya. Berarti saudara laki-lakinya Imran. Siapa saudaranya laki-laki Imran? Yang mengasuh Maryam ini adalah Zakaria. Zakaria itu siapa? Nabi. Di dalam kisahnya di Quran surat Maryam disebutkan Nabi Zakaria itu punya istri, kemudian istrinya divonis tidak bisa hamil dan mandul, tapi atas kuasa dan kehendak Allah, akhirnya inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi Zakaria atas kuasa dan kehendak Allah istrinya hamil dan dia punya anak. Anaknya itu adalah Nabi diangkat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Nabi Yahya. Dan kita tahu kalau Maryam itu punya anak. Kelahiran dari anaknya Maryam ini dari yang tidak normal atau dari yang tidak pada umum, tapi itu atas dasar kehendak dan kuasa Allah. Siapa anaknya Maryam? Anak Maryam adalah Isa ibnu Maryam. Nanti di keluarganya Imran itu ada 5. Imran, Maryam, Zakaria, Yahya dan Isa. Nah, ini di antara keturunan yang memang jihad nubuwah itu, sisi kenabian atau sisi nasab dari Nabi itu memang patut diperhatikan dan menjadi keunggulan dan menjadi kebanggaan. Inilah yang mungkin menjadi kesombongan dari Israel yang menganggap diri mereka adalah keturunan dari Nabi. Ya, karena memang nasab-nasab mereka banyak diangkat dari Nabi dan Rasul. Nah, kemudian yang kedua, yang menyebabkan nasab itu mulia adalah jihadul ilmi. Jihadul ilmi itu adalah karena mempunyai nasab keturunan dari ulama-ulama. Gitu. Jadi wajar saja kalau ada anak yang menisbahkan atau menambahkan nama dia di belakangnya dengan nama bapaknya. Itu wajar. Karena nasabnya dia, karena nasab memiliki ilmu, memiliki garis keturunan yang bagus. Kan di antara pesan Rasul ketika ingin memilih jodoh itu kan harus diperhatikan 4. Fasfal bizati taribadah. Itu yang tadi kan agama. 5 lina sabiha. Kan pertama di antaranya adalah harta, keturunan, kemudian rupa, baru setelah itu adalah agama. Yang keempat itu fasfal bizati taribadah. Kan nasab itu menjadi acuan atau menjadi rujukan ketika dia ingin menentukan pilihan ini dengan siapa ini keturunannya, nasabnya bagaimana, bibit bobotnya bagaimana. Tentu itu yang menjadi perhatian dan itu yang menjadi pertimbangan dalam menentukan ketika ingin memilih jodoh. Jadi yang kedua adalah
kemuliaan nasab itu dilihat dari sisi ilmunya. Maksudnya dia dari keturunan orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, ya, wajih hadis sholat al-mashhur. Jadi sholat itu dari sisi kesalehan. Ya. Jadi dia memiliki keluarga dan memiliki nasab orang-orang kakek-kakek dia, atau nenek moyangnya dia ini orang-orang soleh. Tapi ya sebenarnya dia punya beban moral, atau mungkin dia punya beban yang besar di pundaknya untuk menanggung. Jangan sampai nanti dia merusak reputasi dan nama baik keturunannya. Jadi karena keturunan Nabi, keturunan kenabian. Yang kedua adalah karena memiliki keturunan para ulama-ulama, memiliki keilmuan. Dan ini lumrah di beberapa pesantren-pesantren menisbatkan namanya dia. Kita contoh, kita lihat misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka dia punya keturunan-keturunan yang berikut, ada Abdul Rahman Wahid, ada Gusola, dan sampai seterusnya. Kemuliaan itu datang karena keturunan nasabnya ulama-ulama. Kemudian yang ketiga itu adalah karena mempunyai keturunan dari orang-orang soleh. Kemudian adapun nasab kepada pembesar dunia dan para penguasa yang zalim, maka itu tidak diakui dan tidak dibanggakan. Siapa yang bangga mau keturunan dari Fir'aun? Tidak ada yang bangga dengan keturunan dia. Kalau keturunan dia orang-orang zalim, tidak ada yang mau. Nah, kemudian nasab itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, ini hadis yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad nomor 67. Haddatsani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im anna Jubair akhbarahu annahu sami'a Umar ibn Khattab yaqul 'ala al-minbar ta'allamu ansabakum. Ini perkataan Umar bin Khattab ketika berada di atas mimbar tentang bagaimana kita harus mengenali nasab. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Ta'allamu ansabakum. Kenalilah, pelajarilah, ketahuilah, dan bahkan mungkin tulis. Saya itu keturunan dari mana? Jalur nasab saya itu sampai ke mana? Yang jangan darah biru, jangan dari keturunan sultan, atau jangan dari keturunan priayi dan sampai seterusnya. Itu yang disampaikan oleh Ta'ala buat sahabat. Maka Nabi Muhammad itu kita tahu nasabnya beliau itu kan nyambung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak yang berbeda dari istri Siti Hajar, punya anak namanya Ismail, dan Siti Sarah punya anak Ishak. Jalurnya Nabi Muhammad itu jalurnya Nabi Ibrahim, Ismail. Dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain itu Ishak, Yakub, itu jalurnya dari Nabi Ishak. Jadi penelusuran kepada nasab itu penting. Dan ini yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Nabi Muhammad itu kita tahu ya, karena kita sering mendengar dan sering kita menghafal Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan sampai seterusnya. Setelah ditelusuri, bapaknya Nabi Muhammad Abdullah dengan ibunya Nabi Muhammad Aminah itu bertemu di kakek yang kelima. Nah, ini kan penting untuk mengetahui jalur nasab supaya nanti tidak salah pilih atau tidak salah menentukan pilihan pasangan hidup. Ta'allamu ansabakum. Kata Umar bin Khattab, jangan pelajarilah, ketahuilah, supaya tidak lupa. Mungkin ditulis nasabnya. Saya itu siapa? Kalau saya ini sampai ke kakek saya, bapak saya, dan kakek saya, dan bapak kakek saya, sampai ke 4. Orang Arab itu bahkan sampai ke 6 ke 7. Ini supaya kita tahu dari kemudian sampai di mana. Bukan saja sampai ke ta'allamu, pelajari. Yang kedua kata Umar bin Khattab, "Tsumma silu arhamakum." Kemudian setelah itu sambung, datangi. Jangan mungkin mendatangi pas ketika musim-musim tertentu. Kalau musim-musim tertentu kadang-kadang perlu didatangi asapnya, atau baru dianggap sebagai keturunannya. Jadi tidak hanya kata Umar bin Khattab, tidak hanya mempelajari, tidak hanya mengetahui, tetapi sambung. Tsumma silu arhamakum
wallahi innahu la yakuna baina rajul wa baina akhihi syai' law ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la awza'ahu dzalika an intihai. Demi Allah, bisa saja terjadi sesuatu di antara seseorang dengan saudaranya. Kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dengan saudaranya itu tahu keutamaan pahala orang yang berada di dalam silaturahim, tentu hal itu akan mencegahnya untuk merusak hubungan silaturahim. Jadi ini pesan dan perbuatan dari Umar bin Khattab untuk menyampaikan kepada para sahabat supaya menelusuri, supaya menulis dan supaya mempelajari nasabnya. Lantas ada hadis yang disebutkan atau diriwayatkan akhrajahu Tirmidzi tentang mengapa kita penting untuk menelusuri nasab. Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Yang pertama adalah fa inna silatul rahimi mahabbatun fil ahli. Itu yang pertama. Ternyata bersilaturahmi itu akan mendatangkan kecintaan di dalam keluarga. Kan kita senang kalau kumpul keluarga dari sana sini datang, itu akan mendatangkan kecintaan, mahabbatan fil ahli. Kemudian ma'tharatun fil mali, yang kedua akan menambah harta. Tentu nanti ketika kumpul-kumpul, oh kamu anak si A, anak si B. Nah, nanti ngobrol-ngobrol, kemudian diskusi-diskusi sambil makan, setelah itu cerita-cerita. Kemudian ketika cerita, oh saya ada proyek ini, oh saya ada kenalan ini, oh saya ada usaha ini. Itu diantara yang disebut sebagai menumbuhkan atau mendatangkan harta. Dan yang kedua adalah mansya'atun fil adab, memperpanjang umur. Maka ada definisi yang berbeda sebenarnya antara umur dan usia. Jadi ada orang yang umurnya singkat tapi kenangan kebaikannya lama diingat. Nabi Muhammad itu usia wafatnya 63 tahun, tapi pengaruh kehidupan, pengaruh contoh dan teladannya, pengaruh nilai-nilai keluhuran dia sebagai manusia, pengaruh pelajaran dan syiar Islam yang dibawanya sampai hari ini tidak terputus. Imam Bukhari itu juga usianya wafat 62 tahun. Tapi kita bayangkan kitab-kitabnya sampai hari ini dibaca, ditelaah, dipahami, disampaikan di kajian. Jadi ini pesan kehidupan bagi diri kita, bagaimana mungkin kita memiliki usia yang singkat, tapi usia yang singkat itu bisa meninggalkan nilai-nilai dan contoh-contoh keteladanan. Kemudian berikutnya tentang larangan Rasul untuk membanggakan nasab. Jadi Rasul SAW di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innallaha qad adhaba ankum ubayba'al jahiliyah wa fakharaha bil aba innama huwa mu'min taqiyyun wa fajirun syaqiyyun an-nas kulluhum banu adam wa adam khuliqa min turab. Ini artinya sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan dan kebanggaan jahiliyah terhadap nenek moyang. Sungguh seseorang itu adalah orang yang ada yang beriman dan ada yang bertakwa, ada yang berdosa dan celaka. Mereka semua adalah sama-sama keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Apa pesan daripada hadis ini? Pesan dari hadis ini, Rasul ingin memberikan penegasan bahwa kita tidak boleh, kalau memiliki nasab dan keturunan yang baik, tidak boleh terlalu membangga-banggakan. Karena Rasul menyampaikan, ya, ada manusia itu ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk, ada yang berdosa dan ada yang celaka. Dan ini untuk memberikan penegasan bahwasanya Adam itu diciptakan dari tanah. Ya. Wa Adam khuliqa min turab. Maka manusia itu terdiri dari dua golongan. Golongan yang beriman dan bertakwa, golongan pendosa dan celaka. Ada yang manusia itu diberikan oleh Allah iman, al-iman yazdadu wa yanqus. Ada hadis yang mengatakan paginya dia beriman, kemudian siangnya dia bermaksiat kepada Allah. Nanti sorenya dia beriman, malamnya dia bermaksiat kepada Allah. Begitulah manusia. Jadi tugas berat bagi kita itu adalah bagaimana cara memaintain, bagaimana cara
menjaga bagaimana cara merawat dan bagaimana cara menyeimbangkan keimanan kita. Karena keimanan kita itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Ini tugas berat bagi kita semuanya sampai nanti Allah menuntut kita dalam keadaan mati yang beriman. Nah, jadi Rasul itu tidak termasuk manusia yang membangga-banggakan keturunan, termasuk pribadinya beliau sebagai nabi. Maka Rasul menyampaikan ana sayyid walad Adam wala fakhr. Bahkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu suatu saat Rasul itu masuk. Nah, ketika Rasul masuk, banyak kerumunan para sahabat. Nah, ketika kerumunan sahabat itu tahu kalau Rasul mau datang, mereka langsung berdiri, pengen memberikan hormat. Tapi apa yang disampaikan? Rasul memerintahkan mereka untuk duduk. Ada lagi peristiwa yang lain di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan. Ketika Rasul SAW sakit, beliau tidak bisa lagi mengimami. Akhirnya yang diamanahkan untuk menjadi imam itu adalah Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar sudah berada di posisi untuk menjadi imam, tapi Rasul datang untuk ke masjid untuk sholat. Tahu Rasul datang, Abu Bakar langsung memposisikan untuk ke belakang menjadi imam. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Tetap memberikan waktu dan memberikan mempersilahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ini jadi prinsip egaliter Nabi Muhammad itu benar-benar bukan omong kosong, tapi betul-betul contoh dan teladan kehidupan. Maka tidak salah Rasul itu punya misi yang agung. Inna ma'bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sebenarnya Rasul itu diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya ada pada diri Rasul itu akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul itu contoh dan teladan yang baik. Jadi manusia paripurna itu ada pada diri Rasul. Baik dalam konteks kehidupan Nabi Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, atau dalam konteks kehidupan Nabi sebagai manusia sosial di antara yang lain. Jadi tidak salah kalau Nabi menyampaikan dan mengingatkan, ya, jangan terlalu membanggakan keturunannya. Tidak boleh. Maka Rasul menyampaikan ana sayyid walad Adam wala fakhr. Maka di dalam Quran surat Asy-Syu'ara kan disampaikan wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi Rasul memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat, memberikan peringatan kepada keluarga-keluarganya, supaya jangan sampai tergelincir, jangan sampai bermaksiat, dan jangan sampai syirik kepada Allah. Nah, tapi masih saja ada sahabat, ada kerabat, ada keluarga yang mempercayai, dan ada kerabat yang bahkan mungkin menolak. Contohnya itu adalah Abu Lahab. Ketika Rasul mengumpulkan mereka di antara segerombolan atau sekumpulan manusia yang dikumpulkan oleh Rasul, itu ada Abu Lahab. Apa yang disampaikan Abu Lahab? Alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau Muhammad, kamu mengumpulkan kami untuk ini saja. Jadi Rasul terus memberikan dakwah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di keluarga dan di kerabatnya. Maka Rasulullah SAW kembali mengingat ini hadis-hadis tentang tidak boleh membanggakan keturunan dan nasab. Ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni 'ankum min Allah syai'a. Ya bani Abd Manaf, la ughni 'ankum min Allah syai'a. Ini beliau sebutkan satu persatu untuk memberikan penegasan tentang keturunan dan nasabnya. Ya Abbas ibnu Abdul Muthalib, ya, karena Nabi itu kan punya paman. Kalau Abu Thalib dia punya pamannya Abu Thalib itu punya anak, nanti lahir Ali bin Abi Thalib. Kemudian punya paman namanya Abbas, nanti punya anak namanya Ainu Abbas. Itu nanti selama berdakwahnya Rasul, Ali bin Abi Thalib dan juga Abbas ini yang selalu bersama dengan Rasul. Dan bahkan Abbas ini di antara sahabat atau di antara kerabat, di antara keluarga yang didoakan oleh Rasul, yang doanya sangat masyhur. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rasul mendoakan Abbas ini dengan doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah ya Tuhanku, faqihu fid din,
fahamkan dan kuatkan pemahaman agama kepada dia. Wa'alimhu ta'wil, dan pahamkan kepada dia bagaimana cara mentakwilkan, bagaimana cara menafsirkan. Nah, itu yang sudah terjadi pada Abbas. Terkabul doa. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini pamannya. La ughni anka min Allah syai'a ya Safiyah ammatu ya Rasulullah. La ughni anka min Allah syai'a ya Fatimah binta Muhammadin salimi ma syi'ta la ughni anka min Allah syai'a. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasul, bahkan lebih spesifik menyebutkan nama dan keturunannya Rasul. Jadi wahai golongan Quraisy, peliharalah diri kalian, karena aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani Hashim bin Abdi Manaf, aku tidak dapat sedikit pun di hadapan Allah. Jadi ini untuk memberikan penegasan terkait dengan Rasul itu, walaupun beliau dari keturunan Nabi dan Rasul, dia akan menjadi Nabi dan Rasul, tidak mesti atau tidak bisa menjamin keluarga-keluarganya juga nanti bisa dibawa atau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tergantung kepada amalnya masing-masing. Maka ada hadis lagi yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dalam Jami'ul Hadis, ayuhan nas ala inna rabbakum wahidun, ala inna abakum wahidun, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala aswada ala ahmar, wala ahmar ala aswad illa bil taqwa. Jadi Rasul menyampaikan, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian adalah satu. Ingatlah, tidak ada keunggulan Arab dan juga bukan Arab, atau sebaliknya, dan tidak ada keunggulan bagi kulit putih, kulit hitam, kulit merah. Yang membedakan itu adalah kecuali ketakwaan. Maka nasab mulia tidak ada gunanya jika seseorang tidak beramal soleh. Nah, ini juga yang disampaikan oleh di antara kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Nuh, disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh, disebutkan Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Langsung dibalas oleh Allah, ya Nuh, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu shalih. Ini peristiwa ketika Nabi Nuh memerintahkan para kaumnya untuk masuk ke dalam kapal, tapi dengan congkak dan sombongnya Kan'an menolak dengan mengatakan, nanti ketika ada air bah datang saya akan menyelamatkan diri dan saya akan nanti melarikan ke tempat yang tinggi. Disampaikan oleh Nabi Nuh, inna Rabbi inna bani min ahli. Kata Nabi Nuh, ya Allah, Kan'an itu anak saya. Wa inna wa'dakal haq. Dijawab oleh Allah di ayat yang berikutnya, ya Nuh, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia Kan'an bukanlah termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Karena Kan'an sudah tidak percaya dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh, maka kita harus mengetahui di antara yang menyebabkan talian atau menyebabkan terputusnya untuk pembagian waris adalah ketika saudara kita sudah pindah agama. Jadi tidak bisa memberikan warisan kepada yang sudah berpindah agama. Maka nasab yang mulia akan sia-sia jika seseorang tidak beramal soleh. Disebutkan wama yanfa'ul aslu min hashimin idza kanat an-nafsu min bahilatin. Ini kata-kata hikmah. Percuma punya nenek moyang dari Bani Hashim jika kelakuan dirinya dari Bani Bahilah, yaitu nama Bahilah, nama Qabilah yang terkenal paling jelek di kalangan Arab. Jadi tidak penting punya keturunan yang bagus, tapi dirinya sendiri mengotori keturunannya dengan kelakuan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak ada apa-apa kebaikan. Kemudian innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajati. Ini hadis yang mengatakan tentang Allah akan mengangkat derajat siapapun, ya, siapapun di antara kita yang melakukan kebaikan, terlepas daripada apa nasab dan keturunan kita.
Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan mengenali dan mempelajari nasab. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran untuk bisa terus belajar, menuntut ilmu dan mengingat apa-apa yang disampaikan. Semoga apa yang kita simak, kita dengarkan memberikan manfaat dan menjadi penuntut bagi kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi